banyak pintu terbuka, ribuan pintu. Intinya seperti saya bilang tadi, bagaimana kita menyambut sebuah opportunity dan bagaimana sikap kita menghadapi opportunity tersebut. Di sini adalah saatnya dimana saya merasa Tuhan ngasih saya kesempatan untuk belajar banyak, ketemu orang baru banyak, at the same time harus bisa banyak menyerap ilmu baru gitu ya. Tapi tinggal juga bagaimana respon saya terhadap opportunity yang datang. Alhamdulillah ya, satu-satu masalah diberesin gitu ya. Kemudian juga kita mikirnya adalah ya udah, kita mau apa nih dengan setelah mecah ini kan udah agak lebih lega ya, karena kerumitannya udah mulai dibagi dua gitu. Setelah berdiri dengan entity sendiri dari tadinya PT Baba Raffi Indonesia menjadi PT Sari Kreasi Boga, kemudian kita berpikir oke, kita mau ada sebuah perubahan, yaitu dulu Baba Raffi bisa mencapai titik tertingginya adalah dengan cara kita bekerja itu sebenarnya bersama, kan gak sendirian. Nah kali ini kan saya sendirian, ini single fighter. Akhirnya yaudah kita mencari partner baru. Setelah saya punya partner, beliau masukkan sebagian dana plus juga kebetulan partner strategik gitu ya. Kita alhamdulillah begitu tanda tangan, kita mau lari, ternyata corona menghadang. Ini jadi saya agak sedikit galau nih. Tantangannya pecah kongsi dengan satu partner, breakthrough-nya cari partner lain. Tentunya. Tentu ya. Kadang saya percaya jodoh itu mungkin ada saatnya ya. Pada satu sisi kita jodohnya mungkin 5 tahun, 10 tahun, nggak apa-apa, ya udah kita cari lagi gitu. Ya dalam bisnis kan nggak boleh ada kata kapok ya coach ya. Dan kembali lagi emang kita mencari gini, orang pasti ada plus minusnya, tapi kan kita mencari mana yang memang sesuai dengan kita, ya harus kita kotakkan gitu ya. Oke, cocoknya adalah di bisnis, ya udah kita bisnis, seperti itu sih. Yang saya penasaran, bisnis itu sebetulnya butuh partner nggak sih? Apalagi atau di stage mana di bisnis ketika kita sadar bahwa kita itu butuh partner? Lebih tepatnya tipe orangnya sih. Nah, kalau saya mungkin dulu saya orang operation, tapi ternyata makin kesini baru sadar, oh I'm not really an operation person gitu kan. Saya lebih ke orang luar, ketemu orang, mengolah sebuah peluang dan lainnya, seperti itu. Jadi at the end saya butuh partner yang kuat di operation. Nah, kita harus tahu kuatnya kita di mana, kemudian melengkapi kurangnya kita atau lobangnya kita di mana. Nah, kita mencari yang di situ. Sebenarnya nggak harus partner, bisa ditutupi dengan kita mencari karyawan gitu ya, atau mencari pihak ketiga yang bisa kita hire untuk melengkapi itu. Tapi dalam kasus ini kan memang dari awal tuh sebenarnya saya tidak sendiri gitu ya. Nah lebih baik kalau menurut saya pada saat itu saya kemudian mencari partner. Gak ada rumusnya harus mencari partner atau bagaimana, atau apakah bisa jadi single fighter di sana. Itu totally memang setiap orang beda-beda. Itu ibaratnya kayak tim bubur diaduk atau tim bubur tidak diaduk. Sebenarnya ketahui diri sendiri dulu lah. Yes. Dari sono, kita butuh partner nggak nih? Yes. Atau mungkin kita butuh strategic partner atau coach atau trainer atau seseorang yang untuk sparring partner aja. Benar. Dan dari sana kita analisa, baru kita tentukan apakah kita butuh seseorang untuk masuk ke bisnis kita. Benar. Oke. Dan di case-nya Sis Nilam membutuhkan partner ya. Benar pada saat itu, karena memang pada saat itu ya, to be honest, setelah mengalami pecah kongsi dalam rumah tangga dalam bisnis, saya kecapean banget waktu itu bro. Jadi pengen istirahat dulu for a moment. Nah dalam ini saya menyerahkan nahkodanya ke partner saya istirahat setahun. Butuh healing nih kadang-kadang bisnis ya. Aduh, saya bisnis dari umur 19 loh bro, dan menjalankan rumah tangga sampai sekolah S2 juga, itu kayak maraton hidup saya. Jadi waktu itu kayak memutuskan harus take care mental dan fisik saya dulu gitu ya. Alhamdulillah pas corona dunia berhenti. Mungkin buat orang lain saya tahu itu saat yang berat sekali, tapi buat saya justru pada saat itu saya lagi istirahat gitu ya. Karena corona banyak yang ditutup, saya malah banyak healing ke air terjun, ke hiking, bukan hiking juga yang cuman pagi berangkat sore pulang kayak gitu-gitulah. Itu bener-bener kayak ambil
cuti. Nah, buat Yes. Anda yang pengen tahu Sis Nilam itu memang seneng banget jalan-jalan. Ikutin IG-nya deh di Nilam Sari Sahadewa ya. Iya. Itu jalan-jalan melulu nih. Baru-baru ini juga baru pulang dari Apex ya, saya Kan lihat ya. kerja bro. Dari Phuket ya. Iya. Aduh, asik jalan-jalan melulu. Mungkin nggak karena udah IPO ya. Gak juga bro, beneran jujur. Saya ini kemarin memang apa ya, kebetulan ada peluang untuk dijadi salah satu delegasi ya di APEC. Tapi memang at the end of the day kemarin tuh bener-bener yang kepala tuh lagi ngebul banget karena bukan banyak masalah, bukan. Alhamdulillah begitu banyak opportunity, kita belajar dalam waktu singkat, banyak ketemu orang. Alhamdulillah banget ketika kita IPO tuh malah membuka begitu banyak pintu. Saya tidak bilang 1, 2, 10 pintu, tapi ribuan pintu baru. At the same time kita ketemu dengan banyak orang baru, banyak opportunity baru. Nah itu kan kepala jadi ngebul ya. Akhirnya saya memutuskan sama suami, dan kebetulan kemarin ngerjain juga IPO dan lainnya, itu memang kita sama-sama, suami lagi sibuk, saya lagi sibuk, yaudah kita istirahat dulu. Oke. Nah ini menarik nih, karena saya jarang dengar pembisnis itu healing. Sebetulnya perlu nggak sih, atau kapan sih kita tahu kita itu sebagai pembisnis itu harus step back, harus healing gitu sementara? In my opinion bro, healing tuh perlu menurut saya. Bahasa anak Jakarta Selatan nih ya, healing. Tapi sebenarnya gini, itu saya pelajari banget adalah ketika naik gunung kemarin waktu pas lagi istirahat itu ya. Jadi waktu itu ada salah satu guide-nya yang ngajakin kita kemana-mana, itu kan dia banyak emang naik gunung banget gitu. Beliau ngomong, nggak apa-apa kita punya target gitu kan, harus nyampe ke titik ujung sana, harus nyampe ke air terjun itu, harus nyampe ke sini, tapi jangan lupa untuk istirahat sebentar, tarik nafas gitu ya. Kalau udah ngos-ngosan, istirahat aja. Capek ya berhenti, ngos-ngosan dia tarik nafas gitu kan. Hidup dibuat mudah aja. Dan kemudian jangan lupa mengejar target itu penting, mengejar goals itu penting, tapi berhenti untuk menikmati keindahannya. Jadi kalau kita naik gunung tuh kan pemandangannya akan sangat indah ya, tapi kalau kadang kita terlalu fokus pada goals, kadang kita merasa kurang, belum nyampe. Tapi padahal sebenarnya justru perjalanannya sendiri kan yang kita harus nikmati. Harus ada dinamika gitu ya. Dan ya nikmatin perjalanannya sih, saya setuju banget sih. Setuju banget. So setelah akhirnya mendapatkan partner baru, di mana partner tersebut juga menyuntikkan dana ya, seperti visi. Selanjutnya apa tuh tantangannya? Tantangannya adalah bisa membuka cabang di luar negeri. Di luar negeri? Yes. Oke. Itu dalam case Baba Raffi ya, kita kemudian buka cabang di luar negeri dan lainnya gitu kan. Dan alhamdulillah itu brand makin naik gitu ya, brandnya juga makin, orang kan melihatnya malah, ini brand mana sih, brand luar negeri ya, kok kayaknya namanya nama-nama Arab banget gitu kan gitu. Udah dari situ brandnya makin bagus, makin naik. Terus juga kita kan berpikirnya lebih besar lagi ya, nggak cuma sekedar hanya kita menguasai market Indonesia, tapi kita menguasai juga market Asia atau bahkan mudah-mudahan bisa seluruh dunia gitu kan. Amin. Tapi itu kan belajar ya tentunya. Nah kenapa kok kita juga berpikir besarnya adalah setelah kita mendapatkan tim gitu ya, karena memang kita nggak bisa mau nguasain hanya domestik negara kita sendiri, terus kita mau melangkah ke luar negeri kalau kita one man show. Di sini kita memang harus bekerjanya as a team, kita garap bareng, kita gerubyuk bareng gitu ya. Dan kemudian semua itu adalah perjalanan secara maraton gitu bro. Jadi memang harus benar-benar mengerjakan, kalau kita mau melangkah ke luar negeri itu kita harus berani delegasi, harus berani bentuk organisasi tim, terus juga sudah ada sistem pastinya ya, ada KPI yang tadi di mention bro juga, adalah harus ada review gitu ya, penting banget seperti itu. Jadi salah satu tantangan utama buat para pembisnis UKM kalau pengen bikin cabang di luar negeri itu adalah membutuhkan tim yang tepat. Benar. Regulasi gimana sih? Itu dia. Tim kita yang akan datang ke sana, tim kita yang akan mereview bersama juga dengan tim master franchise yang di lokal sana. Mereka juga akan memberikan panduan secara umum gitu ya. Jadi kita memberikan syarat-syarat begini kalau buka di luar negeri, tolong dicari di negara mereka. Nah mereka juga akan yang jalan melakukan analisa studi gitu ya. Kalau di negara mereka ternyata peraturannya ABC, ya udah habis itu kita duduk bareng, kita kolaborasi, ayo yang ini harus begini, yang ini harus begini. Jadi intinya kita kerja bareng sih sebenarnya.
kolaborasi dan due diligence ya. Benar. Oke. Benar. Dan cara mendapatkan tim yang tepat bagaimana tuh? Dicoba. Dicoba. Apalagi dari sebuah brand lokal untuk mencari seseorang yang memang udah paham dan memahami market luar, itu kan cukup menantang ya. Benar. Dicoba sih bro, nggak ada cara lain. Mau sistem screening yang canggih kayak apapun, at the end dicoba. Coba langsung terjun, langsung menghadapi masalah, menghadapi tim, menghadapi target. Lebih ke sebenarnya apakah dia memang bisa bekerja through the system. Yang kedua juga apakah prosesnya benar. Yang ketiga juga apakah bisa ngelit timnya gitu. Yang keempat juga kembali lagi reviewnya sendiri seperti apa overall gitu. Oke, dan akhirnya berhasil membuka di Malaysia dan Singapura. Malaysia, Singapura, Filipina, Belanda, Cina, Sri Lanka, Brunei, India. Berapa negara tuh? 10 negara. 10 negara. Yes, 10 negara. Benar-benar membanggakan Indonesia nih. Amin. Masih proses bro. Ya proses lah, semua nggak ada semua yang proses. Ya. Dan setelah berhasil membuka di luar negeri, next step-nya apa? Next step-nya adalah kita pengen, karena kita merasakan wah bangga banget ya bisa membuka sebuah brand dari Indonesia. Itu kan proudnya beda ya bro ya. Kita berhasil membuka cabang di luar negeri, dikenal dengan brand Indonesia gitu ya. Akhirnya kita mulai berpikir kenapa brand ini tidak menjadi sebuah brand yang menjadi kebanggaan Indonesia. Jangan hanya brand milik saya atau partner saya secara personal gitu kan, tapi kenapa tidak kita jadikan ini sebagai sebuah milik publik, yang publik juga bisa memiliki kontribusi untuk mengembangkan brand ini di luar negeri, seperti itu. Yuk kita kontribusi bareng, beli sahamnya di Raffi. Iya sis ya? Yes, Raffi. Okay. Nah oleh karena itu kita kemudian maju menjadi satu one step level into IPO. Yes, atau initial public offering. Artinya perusahaannya ditawarkan di lantai bursa untuk menjadi milik publik dan bisa dimiliki secara bersama. Seperti itu. Nah tantangannya apa tuh ketika mau IPO? Tentunya kita harus mempersiapkan dulu ya. Karena kalau kita mau IPO itu kan ternyata syarat-syarat itu sangat banyak ya. Sangat banyak syarat. Struktur organisasinya. Satu dong diceritain. Yes, laporan keuangannya. Laporan keuangannya juga harus audited ya gitu. Terus juga kemudian kita harus menunjuk organisasinya tuh harus ada direksinya masing-masing, terus ada korseknya, ada corporate secretary, ada komisaris utama, komisaris independen, komisaris biasa gitu. Nah itu kan juga harus kita bangun ya menjadi sebuah, kalau mungkin private company kan nggak perlu segitu banget. Betul. Ya. Nah ini harus ada. Nah kemudian juga kita waktu itu sempat ada problem tuh karena gini, dulu Baba Raffi itu kita yang punya STPW itu kan sebenarnya adalah PT Baba Raffi. Nah berarti kan kita harus mendapatkan untuk PT Sari Kreasi Boganya. Alhamdulillah prosesnya dilancarkan dan kita mendapatkan STPW-nya, seperti itu sih. Jadi memang at the end kalau kita mau IPO jangan pernah berharap wah ini akan kelar dalam waktu 6 bulan, akan kelar dalam waktu setahun ya. Itu nggak akan seperti itu karena at the end itu adalah sebuah proses panjang. Proses panjang maraton yang memang maraton itu pasti ada problem, ya udah diselesain. Kalau ini kepentok ya selesaiin. Kalau ini kepentok solusinya apa? Kayak gitu aja sih. Dan akhirnya bisa breakthrough dan IPO itu bagaimana tuh? Tentunya kita bekerja sama bro, nggak cuman tim kita doang. Nggak bisa. Even tim Baba Raffi kita nggak punya capability-nya untuk ke sana. Tentunya kita bekerja sama dengan auditor, KJPP, tim hukum. Kita bekerja sama dengan audit sekuritas gitu kan, terus advisory gitu ya. Jadi kita bekerja sama dengan banyak pihak yang memang sudah berpengalaman di bidangnya. Dari situ kita bekerja bareng, nah untuk mencapai satu tujuan, yaitu adalah bisa IPO, seperti itu. Amin, dan sekarang sudah IPO ya. Alhamdulillah. Dan setelah IPO banyak orang bilang, oh kalau gitu mah bisnisnya udah jalan, ownernya jalan-jalan. Dan itu yang saya lihat di IG-nya Sisnya. Enggak begitu, enggak ada. Enggak benar. Justru dengan adanya IPO, perusahaan kita menjadi terbuka kan berarti diawasi semua orang. Kita harus bertanggung jawab kepada publik gitu kan. Otomatis kita justru dikejar target dan deadline. Nah ketika ada target dan deadline ini, kita
kemudian harus memenuhi apa yang sudah menjadi prospektus kita dan tujuan penggunaan dana gitu Tanggung kan. jawab janji ya. Iya, oleh karena itu justru bro, saya lari ke sana kemari itu adalah untuk mencari peluang bisnis apa yang memang bisa kita sinergikan dari sebuah prospektus kita tadi gitu. So what's next for Baba Raffi? Alhamdulillah banyak pintu terbuka, ribuan pintu. Intinya seperti saya bilang tadi, bagaimana kita menyambut sebuah opportunity dan bagaimana sikap kita menghadapi opportunity tersebut. Di sini adalah saatnya di mana saya merasa Tuhan ngasih saya kesempatan untuk belajar banyak, ketemu orang baru banyak, at the same time harus bisa banyak menyerap ilmu baru gitu ya. Tapi tinggal juga bagaimana respon saya terhadap opportunity yang datang. Karena saya ngerasa banget mungkin beberapa tahun kemarin tuh Tuhan belum ngasih saya titik ini karena saya emang belum siap gitu. Jadi Tuhan tuh mempersiapkan kok kita. Dikasih dikit siap nggak, kasih dikit siap nggak, kasih dikit siap nggak gitu. Jadi benar-benar yang kayak hari ini, saat ini after IPO itu dipersiapkan Tuhan untuk oke, saya bukakan pintu ya saatnya kamu memang udah siap. Jadi sekarang sehari itu bisa jalan ketemu orang sampai 4 sampai 5 dalam sehari ya. Alhamdulillah banget, Allah tuh baik banget. Dan PR-nya adalah benar-benar gak cuma sekedar mengolah sebuah peluang, ketemu orang, tapi menjadikan sebuah realita dan hasil kerja. Itu sih PR-nya sekarang. Jadi Baba Raffi udah pasti gak hanya stop di sini ya, tapi banyak planning-planning ke depannya. Iya. Dan kalau pengen tahu ada di prospektusnya juga. Ada di prospektus, benar. Di prospektus dan kan itu prospektus kita setahun ya. Nanti ke depan kan pasti harus berkembang lagi. Nah, di sini kan bagaimana mengolah potensi untuk masa depan itu kan yang memang harus kita kerjain dari sekarang. Never stop learning, never stop growing. Yes. Nah, Sis Nilam, 20 tahun pengalaman dari lantai trotoar ke lantai bursa. Apa sih kira-kira pesan dan yang bisa diberikan kepada para UMKM di sana? Oke. Mental kita harus bangkit, solution dan adaptif ya. Agile, fleksibel, itu aja. Bener-bener harus seperti itu karena memang kalau dulu zaman kita ya bro ya kayaknya 10 tahun sekali baru berubah. Betul. 5 tahun sekali baru berubah. Sekarang setiap tahun bahkan setiap 3 bulan tuh selalu berubah. Nah kita harus bisa beradaptasi dan yang paling penting solutif itu aja, agile, fleksibel. Karena kalau kita menyalahkan keadaan ya karena kita bensin naik gitu. Ya karena corona gitu, ya karena ini. Kita nggak bisa begitu. At the end ya kita harus membuat perusahaan itu atau cara kita berbisnis tuh harus sesuai dengan apa yang memang menjadi impian kita. Nah, penting banget saya belajar dari Coach Yudi adalah membuat sebuah plan, ya kan, rencana kerja yang diturunkan menjadi rencana kerja dan review. Nah itu tadi. Jadi saya setuju banget. Yang paling penting dalam bisnis adalah mimpi. Membuat maps-nya atau petanya, yaitu dengan cara membuat rencana kerja. Tapi yang ketiga adalah review dan kalau tidak sesuai keadaan, bangkit, solusi, ya udah fleksibel, adaptif, agile. Udah itu aja. Pertanyaan satu lagi, transformasi diri. Kalau dulu dikejar Satpol PP, sekarang dikejar-kejar investor dan pembisnis untuk kolaborasi. Apa sih yang berubah dari Sis Nilam? Zaman dulu masih tetap dikejar sih, tapi yang ngejar kualitasnya berbeda. Waduh bro, ini step saya banyak banget. Dulu dikejar Satpol PP, nangis-nangis. Wah hidup gini amat. Tapi ya sambil nangis sambil ngerjain sih sebenarnya. Oke, ternyata harus sewa. Oke, aku sewa gitu. So, ada Indomaret, ada Alfamart muncul. Oke, aku sewa Indomaret, Alfamart. Kan intinya walaupun nangis, walaupun kita ngomel, tapi kerjain gitu ya. Kerjain ya, bukan berhenti ya. Bukan berhenti. Kedua, jualan franchise. Dikejar sama kemitraan, sama franchise. Nah kita tinggal, itu belum ada tuh sistem franchise di market gitu ya. Nah gimana caranya kita membuat sebuah bungkus packaging bisnis yang cantik, yang memang menarik investor.
kita alhamdulillah bisa menjual banyak dan kita menjadi pionir untuk di bisnis franchise dengan konsep yang gerobakan ya bro. Zaman dulu kan konsepnya wah big capital cafe, wah kayak yang all the big brands lah, you know. Kita yang pionir, kita pede aja, di mocking orang, dicemooh, diapain, iya udah kita jalan aja gitu. Yang ketiga, kena masalah gitu ya, beberapa kali saya mau bangkrut, dikejar sama supplier tagihan dan lainnya, iya udah hadepin aja mau apa, tapi kan kita melihat masalahnya di mana. Oh ternyata waktu itu ketika saya pindah dari Jakarta ke Surabaya, belum siap culture-nya, belum siap struktur organisasinya untuk perusahaan menjadi besar gitu ya. Tapi ternyata diajarin Allah untuk diberikan jalan Allah untuk sekolah S2. Oh dari situ case study, teman-teman saya juga orangnya sudah di high level manajemen gitu ya. Ada yang director level, ada yang senior manager, yang kepala cabang, kepala cabang, director untuk Asia gitu. Jadi saya melihat belajar untuk leadership dari level yang berbeda gitu ya. Oke, dari situ wah setengah mati itu, setengah mati banget. Terus habis itu kemudian juga pecah kongsi, diajarin juga. Saya melihat semuanya sebagai sebuah pembelajaran. Diajarin Tuhan untuk melepaskan kemelekatan pasangan, partner bisnis gitu ya. Persatu saya juga kehilangan ibu saya. Ya udah kita jalani aja, mau apa namanya Tuhan kalau ngambil itu miliknya gitu ya. Ya kita nggak boleh marah sih wajar, saya ngomel. Cuma ya udah belajar aja, beradaptasi. What's next gitu kan. Oke, jalan terus. Nangis, ngomel nggak apa, lakuin aja. Terus juga kemudian saat istirahat, ya udah kita istirahat dulu. Walaupun saya ngerasa, wah Coach Yudi kok keren banget ya buat interview sama pebisnis ini, apa gua harus jadi ini juga ya kayak Coach Yudi kali ya gitu. Mungkin aku mencari jalan lain. Ya kita semua mencari jalan gitu kan. Tapi ada saat istirahat ya kita harus istirahat. Tapi semua orang ada jalan masing-masing ya. Benar. Bahkan saya mencoba bisnis baru tidak berjalan, ya udah nggak apa-apa. Pernah gagal juga bikin bisnis baru ya. Sering. Tapi at the end of the day juga sekarang saatnya IPO, ya kita nggak terlalu bisa gembar-gembor kemanapun, padahal kita lagi mengerjakan hal besar, ya udah nikmatin aja. Begitu IPO, alhamdulillah banyak pintu terbuka. Pembelajarannya memantaskan diri adalah ya memang kita akhirnya mau nggak mau mirroring leadership. Nah saya tuh pernah waktu itu dikirim oleh US Embassy US Department State juga ya, waktu itu Vital Voices Program untuk mirroring one-on-one CEO waktu itu dengan Don Sweeney. Dia adalah salah satu CEO di Amerika dengan penghasilan terbesar, 10 CEO penghasilan terbesar, dan dia satu-satunya perempuan. Nah itu saya ngikutin beliau sebulan, ngikutin beliau kegiatan kemanapun, saya melihat the way beliau gerak-gerik, memimpin rapat, menghadapi customer, melobi senat, dan lainnya saya ngikutin banget. Jadi kayak at the end of the day, it's all about bagaimana kita bisa belajar leadership dari orang yang lebih daripada kita gitu ya. Dan tapi kan nggak semua diambil ya. Mirroring one on one gitu. Saya juga mengambil dari Don Sweeney, saya mengambil dari yang lain gitu. Dan to be honest bro, sampai di level ini saya masih kadang apa ya saya pantas, apa ya Tuhan ini nggak salah pilih gitu. Kadang-kadang ya masih berpikir gitu. Tapi at the end of the day, memilih lingkaran yang tepat dalam hidup. Lingkaran yang tepat dalam hidup. Alhamdulillah saya udah punya suami lagi. Suami saya sangat luar biasa suportif. Saya punya teman kayak Coach Yudi yang secara nggak langsung beliau ini nyuci otak saya gitu. Saya tuh punya masalah banget sama krisis PD dan lainnya. Tapi dirimu kan ngomong, wah sis Nilam begini. At the end saya, oh iya ya, orang lain aja melihat saya dengan kata-kata yang bagus, dengan bagaimana melihat gitu kan. Jadi oh ya aku bisa kok di sini, bisa, dan berusaha memataskan diri. Nggak ada yang kita itu semua lahir seperti ini, tapi at the end kita belajar dan memataskan diri. Terus belajar, terus bertransformasi. Yes. Jadi sebetulnya transformasi bisnis dimulai dari transformasi diri kita ya. Setuju. Bahkan saya tidak lulus S1 tapi bisa sekolah S2, tidak dapat ijazahnya tapi saya udah selesai semua ya. Dan sekarang saya banyak banget ngambil kursus-kursus gitu ya, dan juga dari bisnis sendiri
UMKM, franchise, venture capital, buka di luar negeri tadi prosesnya bahkan sampai IPO, itu adalah sebuah proses sebenarnya bukan pembuktian ke orang lain, tapi pembuktian ke diri kita sendiri bahwa kita terus bertumbuh. Pembuktian ke diri sendiri. Iya. So guys, buat Anda para UMKM, walaupun mungkin Anda juga sekarang lagi ada di lantai trotoar, tapi Anda bisa belajar dari Sis Nilam, dari apa yang di-sharing di sini. Dan tentunya jika pengen ngikutin Sis Nilam, juga ada di IG-nya @nilamsari_sahadewa. Terima kasih dipromoin. Dan juga ada kemungkinan kita juga mungkin berdua akan mencoba membuat bisnis-bisnis yang mungkin pengen IPO. Yuk monggo, bisa kita kerjakan berdua ya. Sis Nilam juga bisa saling membantu tentang hal-hal tersebut. So gitu aja pesan saya. Terima kasih banyak. Thank you banget. Sama-sama diundang untuk kesekian kalinya di Coach Yudi. Terima kasih banyak. Coach Yudi ini adalah salah satu teman saya yang paling suportif. Dan ayo kita creating better world untuk saling suportif dengan yang lain. Thank you. So dari saya dan Sis Nilam Sari, salam miliarder.